Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junata Aldo Nama dengan NIM 211101030003 akan memberi penjelasan tentang pentingnya bersosialisasi untuk mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Untuk yang pertama, sosialisasi. Kenapa sosialisasi itu penting? Kenapa kita tidak hidup sendiri saja sebagai makhluk sosial? Dikatakan bahwa sosialisasi itu adalah hal yang terpenting untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang ataupun kelompok dari masyarakat lain. Contoh, jika kita tidak mempunyai uang dan jika kita tidak mempunyai suatu barang, kita bisa meminjamnya dan juga jangan lupa untuk mengembalikan barang tersebut. Lalu sosialisasi remaja. Kenapa saya membawa remaja dalam materi saya? Karena masa-masa remaja adalah masa yang terpenting. Karena masa remaja, masa yang penuh dengan banyak kisah, banyak cerita. Pada masa ini itu kita lebih mudah mencari teman yang insya Allah bisa menjadi kolega bisnis ataupun teman hidup dalam menjalani kehidupan dewasa dan bisa memiliki masa depan. Karena remaja, apalagi di masa-masa kita seperti sekarang, yaitu mahasiswa, kita dituntut untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan besok. Contoh seperti besok bisa kerja apa, besok mau lanjut S2 apa, mau kerja langsung. Nah, dalam pergaulan remaja, kita tidak boleh kita harus menuruti dengan apa itu norma dan perilaku terhadap teman. Itu penting. Kenapa? Jika kita tidak memiliki norma atau perilaku kita buruk kepada teman kita, maka teman kita sendiri pun akan menjauhi kita dan kita tidak bisa meminta bantuan ataupun menjalani pertemanan dengan mereka. Disebutkan dari hadis Rasulullah, yaitu Hadatsana Husain an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasata fala yatanaja ithnani duna wahidin. Artinya itu Hisam menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari ibni Umar, dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua di antara kalian berbisik tanpa melibatkan yang satunya. Nah, itu penjelasannya begini. Jika kita remaja kita nongkrong, ngopi, nongkrong bareng, nah, kita membawa teman. Nah, terus kita bertiga dengan satu teman lama, satu teman baru. Jika kita membawa teman lama, terus saat nongkrong kita malah berbicara dengan teman yang baru. Berbicaraan itu sangat asik sampai kita melupakan teman lama yang memang sudah bercerita tentang kehidupan dari dulu. Apalagi teman lama yang tidak pernah bertemu. Contoh seperti jika mondok kan kita tidak bertemu teman lama dan menemui teman baru. Nah, otomatis kisah untuk teman lama itu putus di masa-masa dasar, seperti sekolah dasar gitu. Lalu kita akan berkisah dengan teman baru kita. Nah, jika kita ke sana tempat nongkrong dengan teman lama dan teman baru, itu kita tidak boleh
hanya berbicara dengan teman baru karena memang kita sudah mengajak teman lama kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya gini, kita kenalkan teman baru kita kepada teman lama, lalu kita bicarakan apa yang menjadi hobi mereka. Tidak usah membicarakan hal-hal yang tidak mereka pahami, seperti kita kan mondok, jika kan pembahasannya kan mesti tentang anak-anak pondok. Nah, teman lama kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita jangan membahasnya di sana. Kita bahas hobi, kesukaan seperti film atau anime atau sepak bola dan lain-lain. Jika kita bisa memahami, kita bisa satu paham dengan mereka berdua, maka pembicaraan mereka akan terdengar lebih berwarna dan lebih banyak percakapan. Apalagi pada masa modern seperti ini, ya kita kenal dengan adanya HP atau gawai. Apalagi HP sekarang kan bisa membuka WA, membuka Facebook, IG, TikTok dan lain-lain, game. Nah, kebiasaan pada masa-masa remaja sekarang, walaupun mereka nongkrong, walaupun mereka banyak orang di satu tempat, mereka tidak pernah melihat ke temannya. Mereka lebih fokus ke gawai atau HP masing-masing. Lalu yang terakhir adalah, jika mukmin dalam suatu masyarakat, maka jadilah orang yang berguna. Seperti hadis yang akan saya bacakan sekarang ini, karena hadisnya terlalu panjang, maka saya akan bacakan artinya dengan singkat. Sesungguhnya perumpamaan muslim itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Artinya bagaimana? Jadi arti dari seorang mukmin yang baik seperti lebah, yaitu dia berguna untuk masyarakat. Dia memakan yang baik, memakan makanan yang halal dan mengeluarkan yang baik, seperti ikut membantu gotong royong, ikut membantu jika ada pembangunan desa, ikut membantu jika memang dia dibutuhkan tenaganya, ikut membantu jika TPQ kekurangan orang untuk mengajar. Lalu hinggap namun tidak memecah dan merusak. Artinya bagaimana? Artinya dia hinggap di suatu tempat, di suatu masyarakat, kayak pindah di suatu masyarakat gitu, dia menetap, dia tidak memecah, jadi tidak melakukan hal yang membuat satu suku, satu masyarakat di tempat tersebut berbeda pendapat dan berakibat merusak lingkungan, malah menjadi pelopor kontroversi. Mudahnya gini, kayak ada satu perbedaan pendapat dalam masyarakat, seperti dalam untuk menjadikan satu orang menjadi pemimpin. Nah, kan ada dua pendapat yang berbeda. Nah, jika kalian datang ke tempat tersebut, jangan menjadi seorang yang mengakibatkan dua kelompok tersebut menjadi saling bermusuhan. Dua di grup A membela yang A, yang B grup B. Nah, kalian tidak boleh memanas-manasi hal tersebut. Kalian cukup untuk ikut memilih, ikut andil, dan ikut mendinginkan jika memang masa tersebut menjadi panas. Lalu untuk yang merusak, hingga tidak memecah dan merusak, seperti kalian ke suatu tempat, janganlah menjadi orang yang menghancurkan lingkungan tersebut dengan cara mengotori ataupun membuang sampah dan menghambat aliran sungai, menghambat aliran got, dan mengakibatkan
suatu tempat menjadi kotor dan kumuh. Ya, demikian sudah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.